Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Haris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang pengendalian, bagaimana kita belajar tentang pengendalian motor AC3 PAS secara virtual dengan menggunakan software EKTS. Nah, hari ini kita akan fokus ke aplikasi. Jadi nanti ada 3 aplikasi yang kita sampaikan. Yang pertama adalah tentang elevator atau lift. Yang kedua adalah tentang pintu atau gate. Yang ketiga adalah tentang elevator dan pintu. Oke, mari kita lihat. Jadi ini kita menggunakan software EKTS. Nah, kemudian kita buka aplikasi yang sudah kita buat, yaitu elevator. Nah, di sini adalah elevator 5 lantai, gitu ya, di mana kita sudah membuat rangkaiannya. Di sini adalah elevatornya yang digunakan untuk simulasi secara virtual. Terus di sini adalah rangkaian untuk tombolnya. Terus kemudian di sini nanti adalah rangkaian kendali yang digunakan untuk posisi naik atau posisi turun. Jadi di sini ada kita bagi menjadi rangkaian kendali dan rangkaian daya, di mana kita motor AC3 PAS untuk rangkaian dayanya di sini ada kontaktor untuk turun dan kontaktor untuk naik, di mana kontaktor turun dan kontaktor naik, kontaknya yang ada di sini itu diaktifkan oleh di sini, ya, naik dan juga turun. Jadi nanti kalau setiap kali kita ingin menekan suatu tombol, gitu ya, entah itu tombol 2, tombol 3, tombol 4, tombol 5, apabila elevator itu di lantai 1, maka elevator akan naik. Nah, kemudian apabila kita menekan tombol 1, tombol 2, tombol 3, tombol 4, apabila elevator berada di lantai 5, maka otomatis nanti elevator akan turun. Nah, kita bisa menekan tombol ini secara acak. Jadi kita simulasikan di sini. Nah, saat ini posisi elevator ada di lantai 1, sehingga kalau kita tekan tombol 5, otomatis elevator akan naik sampai ke lantai 5 kemudian berhenti. Nah, kalau kita tekan tombol 1, maka elevator akan turun ke lantai 1 kemudian berhenti. Kalau kita tekan tombol 3 di sini karena posisi dia dari bawah, maka dia akan naik. Ya, kalau kita tekan tombol 5 karena posisi dari lantai 3 dia akan naik. Kalau kita tekan tombol 3 yang ada di sini, maka dia akan turun karena berada di lantai 5. Jadi kita bisa menentukan secara acak tombol mana yang akan kita tekan. Nah, jadi nanti tergantung arahnya naik atau turun. Jadi dengan begini kita belajar rangkaian kendali dan rangkaian daya untuk elevator 5 lantai. Nah, di sini masing-masing lantai dilengkapi dengan sensor untuk lantai 1 sampai lantai 5 yang di sini dimanfaatkan untuk mendeteksi posisi lift. Ya, posisi lift. Nah, kalau seperti ini berarti kan yang tertekan adalah limit switch atau sensor di lantai 1. Maka di lantai 1 yang ada di sini, nah, di sini akan terbuka gitu ya. Nah, di sini juga nanti sehingga kalau misalnya kita tekan tombol 1 di sini, karena di sini terbuka, maka lift tidak akan bergerak karena posisi sudah di lantai 1. Nah, kalau kemudian tombol itu kita tekan tombol 2, ya, maka di sini nanti dia akan mengaktifkan kontaktor lantai 2. Kontaktor lantai 2 akan kalau posisi di lantai 1 berarti di sini tidak akan aktif karena ini terbuka. Nah, dia yang aktif adalah di sini. Maka posisi otomatis akan naik. Menyentuh lantai 2, menyentuh limit switch 2, terus kemudian berhenti. Kemudian kalau ke lantai 5, maka dia akan menuju ke lantai 5 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita akan ada pintu.
Ya, ada pintu, simulasi tentang pintu. Di mana kita bisa mensimulasikan di sini ini ada rangkaian dayanya dan ini adalah rangkaian kendalinya, di mana di sini di posisi minimal pintu dilengkapi dengan sensor, maksimal juga dilengkapi dengan sensor. Terus kemudian di sini adalah pembalik arah putaran, di mana 2 dari 3 fasenya dibalik, maka putarannya akan terbalik. Ini kita manfaatkan. Nah, ini pintu akan terbuka, terus kemudian kalau maksimal dia akan tertutup, kemudian kalau minimal akan terbuka lagi, terus demikian seterusnya sampai kita menekan tombol stop. Kalau kita tekan tombol stop, maka lift akan berhenti. Kalau kita start, dia akan aktif lagi. Kalau kita stop, dia akan berhenti. Kalau kita tekan start, dia akan aktif lagi. Nah, sekarang kita punya challenge buat student, ya, challenge dan student, bagaimana kita bisa challenge ini untuk menggabungkan antara lift dan pintu. Di mana kita tahu bahwa lift itu memiliki pintu. Jadi kalau kita mau naik lift, otomatis yang terjadi pintu harus terbuka dulu, kemudian kita masuk, kemudian pintu tertutup. Nah, setelah itu baru liftnya bergerak. Entah itu naik, entah itu turun. Setelah mencapai lantainya, maka pintunya akan terbuka. Terus kemudian liftnya pintunya akan, kalau kita sudah keluar, pintunya akan tertutup lagi. Sampai kemudian kita menekan tombol lantai yang kita ingin tuju. Nah, kita di sini sudah membuat gitu ya rangkaian yang digunakan untuk menggabungkan gitu ya, menggabungkan antara lift dan pintu. Jadi di sini lift, tetapi untuk menyederhanakan rangkaian di sini kita akan asumsikan liftnya nanti bisa kita naikkan ke lantai 5 atau ke lantai kita turunkan ke lantai 1. Jadi hanya 2 lantai yang kita pakai. Tetapi nanti di sini kita tambahkan pintu. Ya, kita tambahkan pintu. Di mana nanti kalau kita tekan lantai 5 misalnya, karena posisi di lantai 1, maka yang terjadi pintu akan terbuka dulu. Kemudian setelah pintunya terbuka, maka pintunya akan menutup. Ya, setelah pintunya menutup baru kemudian lift naik ke lantai 5. Kemudian setelah menyentuh limit switch lantai 5, pintu akan terbuka lagi supaya kita bisa keluar. Terus kemudian pintu akan tertutup. Sistemnya selesai. Jadi kita menggabungkan dua aplikasi, yaitu aplikasi lift dan aplikasi pintu, yang dimana di sini kita bisa mensimulasikan untuk lift yang mempunyai pintu di situ ya. Asumsinya lift mempunyai pintu. Oke, kita lihat di sini. Maka saat kita jalankan ini menuju ke lantai 5, yang terjadi pintu akan terbuka, kemudian pintu akan tertutup karena orangnya sudah masuk, kemudian lift menuju ke lantai 5. Setelah selesai, pintunya terbuka, kemudian pintunya tertutup lagi. Oke? Begitu? Nah, kalau kita menekan lantai 1, maka yang terjadi pintu akan terbuka, kemudian pintu akan tertutup, liftnya turun ke lantai 1, pintunya terbuka, kemudian pintunya menutup. Selesai. Nah, bagaimana yang terjadi jika kita menekan lantai 1? Maka saat kita menekan lantai 1, pintunya terbuka, kemudian tertutup, ya, kemudian terbuka lagi, kemudian tertutup lagi karena pintunya ternyata sudah ada di lantai 1, liftnya ada di lantai 1 sehingga liftnya tidak bergerak. Oke, nah kita simulasikan lagi ke lantai 5, terbuka pintunya, kemudian orang masuk, pintunya menutup, ya, nanti bisa ditambahkan timer di situ, ya, kemudian pintunya terbuka, nah, kita bisa menambahkan timer di situ untuk orang yang masuk. Nah, kemudian selesai sudah di lantai 5 kita bisa keluar. Kalau mau turun lagi ke lantai 1, pintunya membuka dulu, kemudian pintunya menutup. Nah, kemudian liftnya turun, pintunya terbuka, kemudian pintunya tertutup. Jadi seluruh rangkaian kendali pintu ada di sebelah kanan dan rangkaian kendali elevator ada di sebelah kiri.
Jadi di sini memang kita menggunakan namanya rangkaian sekuensial ya. Jadi di sini jalannya pintu maupun lift di sini jalannya harus urut gitu ya. Jadi setiap kali kita menekan harus pintu dulu yang membuka, kemudian orangnya masuk, pintunya tertutup, terus kemudian liftnya naik atau turun. Kalau sudah sampai di lantainya, pintunya membuka lagi, orangnya keluar, kemudian pintunya menutup, selesai. Oke, begitu ya. Ini bagaimana kita dengan menggunakan software EKTS ini kita bisa belajar untuk membuat rangkaian skematik diagram ladder untuk pengendalian motor listrik dengan aplikasi. Dan di sini kemarin challenge yang kita sampaikan ke mahasiswa bagaimana menggabungkan antara rangkaian untuk mengendalikan lift sekaligus mengendalikan pintu. Kemarin mahasiswa sudah bisa mengendalikan lift secara independen, kemudian mengendalikan pintu sudah. Nah, bagaimana kalau itu digabungkan menjadi sebuah sistem seperti ini? Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.